You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan, karena kami bukan hanya menjadi anak-anak-Mu, tetapi kami juga terus dibimbing menjadi anak-anak yang semakin hari hidupnya semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pada siang hari ini. Kami rindu, kami sama-sama boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Bersyukur di kampus ini teman-teman bukan hanya dapat kesempatan belajar, ada waktu ibadah yang memang disediakan. Dan karena itu kiranya boleh digunakan dengan baik ya. Dan termasuk melalui ibadah. Kita punya ibadah hari Jumat seperti ini di dalam persekutuan oikumene, atau yang disebut dengan PO Pinus ya. Jadi itu harapan saya ke depan, bahwa teman-teman terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sekali lagi tidak semua kampus punya kesempatan ini. Tetapi di sini kalian dapat kesempatan boleh beribadah, dan itu masuk di jam yang memang kosong, tidak ada kuliah di waktu itu, ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu tema, why I am a Christian? Mengapa saya seorang Kristen? Teman-teman, saya tidak tahu berapa banyak dari teman-teman yang sudah Kristen dari kecil, mungkin ya, begitu lahir udah namanya Matius, Markus, Marta, ini ya. Tetapi juga saya berharap kita bisa memahami apa artinya menjadi orang Kristen di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sama-sama akan kita baca diambil dari Filipi pasal yang ketiga. Saya mengajak kita membaca 2 ayat saja. Filipi 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kalau sudah tulis ayatnya di atas, silakan teman-teman nanti kita boleh membaca 2 ayat ini bersama-sama. Mari kita membacanya. 1, 2, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bagian dalam surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Filipi. Dan hal yang menarik, ini sangat personal sifatnya. Karena itu salah satu bagian yang menarik dalam Filipi pasal 3, Paulus cerita tentang hidupnya. Cerita tentang mengapa dia menjadi orang Kristen. Ya. Nah, mungkin pertanyaan kita, apa sih yang membuat orang jadi orang Kristen ya? Ada yang bertanya begini, apa yang membuat orang menjadi orang Kristen? Apakah ada yang bilang ya karena dia percaya ajaran Kristen? Tapi ini percaya yang seperti apa dulu ya? Jadi apakah karena apa yang dia percaya, oh ada kredo kalau hari Minggu di gereja bilang pengakuan iman rasuli diucapkan, itu membuat kita jadi Kristen? Ada lagi yang berkata ya karena lihat behaviornya. Wah, Minggu ke gereja, kalau di kampus Jumat ke PO, wah ini Kristen banget, kira-kira begitu. Apakah karena behaviornya? Atau ya ini
Karena religious activities, ya, ke gereja, berdoa, kecilnya dibaptis, gedenya mungkin juga ikut perjamuan kudus dan segala macam. Apakah semua ini membuat seseorang menjadi orang Kristen? Saya tidak mengatakan ini tidak penting, ya. Hal-hal ini bukannya tidak penting, tetapi ini bukan esensi menjadi orang Kristen. Seorang bisa saja melakukan semua hal tersebut, tetap tidak memahami esensi kekristenan yang sejati. Makanya kalau bicara Christianity, being a Christian, makanya ada yang bilang gitu, gimana Christian without Christ? Christian without Christ tinggal Ian. Sorry ya, I am nothing. Lalu apa yang menjadi hal penting menjadi orang Kristen? Perhatikan kutipan ini. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama. Tentu di dalamnya ada unsur agama, ada ritualnya, ada ibadahnya, ada persembahannya. But it's more than just a ritual. Kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Teman-teman tahu burung gereja ya? Apa kurang rohaninya burung gereja ya? Namanya aja belakangnya burung gereja. Lahir di gereja, mandi di gereja, makan di gereja. Tapi dia tidak punya relasi dengan sang pemilik gereja. Karena itu kekristenan sekali lagi bukan sekadar ritual. Bukan sekadar agama. Tetapi relasi dengan Kristus. Itulah yang Paulus sampaikan kalau kalian perhatikan di dalam 2 ayat yang kita baca tadi. Paulus menyaksikan kekristenan yang dia jalani, ya. Dan hari ini Kak Alex ingin kita juga belajar ya, apa sih artinya jadi orang Kristen? Ada 3 hal yang saya mau bagikan ya. Teman-teman bisa ingat, bisa catat, bisa dengarkan ya. Yang pertama, seperti yang saya katakan barusan, kekristenan bukan sekadar ritual, tetapi relasi. Teman-teman, tadi kita sudah diingatkan, manusia itu ciptaannya Allah. Dan kalau kalian perhatikan, untuk apa Allah menciptakan manusia? Ini pertanyaan ini beberapa tahun yang lalu sempat mengganggu pikiran saya. Apa sih tujuannya Tuhan ciptakan kita? Apa Tuhan kurang mainan ya di surga? Bikin Alex gitu. Ternyata waktu kita membaca secara teologis di dalam Alkitab, Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Jadi dia Allah yang rindu memiliki relasi dengan kita. Teman-teman, ini bukan hanya bicara kita yang rindu, tetapi pencipta kita yang menciptakan kita bagi dirinya. Dia merindukan relasi dengan saudara dan saya. Karena itu kepuasan sejati kita hanya ada di dalam pencipta kita. Oke? Karena itu doa yang disampaikan oleh Santo Agustinus, ini satu doa yang menarik. Dia katakan begini, Tuhan, Engkau menciptakan kami. Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu. Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Di dalam terjemahan Inggrisnya menarik karena permainan katanya ada di sana. And our soul are restless until they find rest in you. Hati kami gelisah, restless until they find rest in you. Teman-teman, ini orang yang mungkin kalian kenal sebagai seorang fisikawan, tapi sebenarnya dia juga orang Kristen yang baik ya. Dia bahkan seorang Kristen yang belajar teologi, namanya Blaise Pascal. Kalimat yang dia tuliskan dalam salah satu buku, dia tuliskan, hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Karena itu pastikan kamu orang Kristen yang berelasi dengan Tuhan. Bukan hanya masalah berapa kali kamu ke gereja, kamu dari kecil papa mama Kristen, masa gue beragama lain. Tapi benar-benar bicara,
kamu kenal siapa Tuhan. Itu yang Paulus saksikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini bukan pengenalan biasa, tetapi pengenalan yang di dalamnya melibatkan seluruh hidupnya. Perhatikan, tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah. Seluruh aspek hidupnya diarahkan untuk mengenal Allah, termasuk pelayanannya. Diarahkan untuk semakin mengenal Allah. Ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi. Ya, tapi pengenalan yang dimulai di dalam iman kepada Kristus. Ini yang namanya relasi. Teman-teman, bedanya apa? Saya kasih kalimat gini ya. Coba kalian pilih dari dua kalimat ini, mana yang kalian lebih suka, ya? Ini survei beberapa tahun dulu ya. Nah, kalimat pertamanya begini. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama. Oke? Almarhumah Ratu Elizabeth dari Inggris. Kalimat kedua. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris, dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Ayo, lebih suka kalimat pertama apa kedua? Hah? Dasar matre. Yang kedua ya. Kenapa? Kalimat pertama hanya ada informasi. Kalimat kedua melibatkan relasi. Kamu kenal Tuhan? Bagus. Kamu bisa jawab ujian agama. Ujian agamamu benar semua 100. Tapi pertanyaannya, kamu punya relasi nggak dengan Tuhan? Karena nanti bertemu Tuhan, Tuhan mengatakan, maaf, aku tidak kenal kamu. Tuhan, nilai agamaku bagus. Tuhan, ke gereja aku selalu hadir. Tuhan bilang, pengenalanmu, pengenalan apa? Informasi atau relasi? Pastikan saudara jadi orang Kristen karena relasi dengan Tuhan. Ya. Nah, saya masuk yang kedua ya. Yang kedua mungkin lebih jelas lagi untuk kita paham. Kekristenan bukan sekadar tahu tentang Kristus. Masih ingat tadi? Kekristenan bicara tentang Kristus. Kalau Kristen dipisahkan dari Kristus, tinggal Ian tadi. Christian without Christ, tinggal Ian. Makanya orang bicara, what is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ tinggal Mas. Emangnya perayaan Mas? No. Christianity, Jesus at the focus of our faith. Masalahnya apa yang Yesus lakukan? Apakah kita tahu yang Dia lakukan, atau kita mengalami yang Dia lakukan? Kekristenan bicara tentang Kristus, dan Kristus yang datang ke dalam dunia. Paulus sadar betul Yesus yang datang ke dalam dunia untuk satu tujuan yang utama. Apa itu? Menyelamatkan manusia dari dosa. Maka bicara dosa, salah satu istilah Yunani tentang dosa itu hamartia. Hamartia itu apa ya? Hamartia itu kayak orang sedang memanah. Harusnya kan anak panahnya itu kena bidang sasarannya. Nah, waktu anak panahnya ini meleset, nah itu namanya hamartia. Melenceng dari tujuan yang sebenarnya. Harusnya kena bidang sasarannya. Paling bagus lagi kena tengahnya. Ini boro-boro kena bidang sasaran. Maka manusia yang dicipta oleh Allah, yang harusnya begitu berharga, menjadi manusia yang jatuh di dalam dosa. Ada masalah apa dengan dosa? Di dalam dosa kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati kita yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Saya tidak bahas dosa dalam kaitan melanggar hukum saja. Kadang-kadang kita melihat, oh dosa melanggar hukum. Tapi dosa dalam kaitan relasi, perhatikan, dosa itu seperti mencari kepuasan di luar Tuhan. Maka saya setuju dengan pendeta John Piper waktu dia berkata, what is sin? Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah
apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Ketika Hawa, Adam menolak Allah. Teman-teman bayangkan ya. Allah yang bisa memuaskan ditolak. Lalu apalagi yang bisa memuaskan ya? Saya suka mikirnya begitu ya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau Allah saja ditolak. Menolak satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan. Manusia waktu menolak Allah itu gambarannya seperti menukar emas dengan pasir. Inilah realita manusia yang terjadi di dalam dunia. Di dalam dosa manusia, fokusnya kepada aku. Dosa itu cirinya satu teman-teman, titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Maka perhatikan, how do you spell sin? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Yang paling penting aku puas, aku untung, aku senang, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan lagi Allah, bukan lagi sesama. Makanya teman-teman, ngeri banget dosa ini. Dosa itu bikin orang lupa diri. Harusnya Tuhan segala-galanya, ini jadi aku segala-galanya. Coba Kak Alex kasih ilustrasi gini ya. Ada yang ngekos di sini? Kelihatan lah ya mukanya ya. Anak-anak kos ya. Nah ini numpang tanya ya. Yang kos itu biasanya kos berapa kamar? 4 kamar, 5 kamar. 1 buat sepatu, 1 buat baju gitu. Kayak amat loh. Biasanya kos 1 kamar ya. Kamu kosnya 1 kamar. Nah ini bayangkan. Coba bayangkan sebagai anak kos. Kalau kamu nggak ngekos, kamu bayangin aja ya. Coba bayangkan. Do not try this at kos ya. Hanya bayangkan. Anggaplah waktu kamu di kosan, malam-malam keluar dari kamar kosmu. Biar agak seru jam 12 malam gitu ya. Terus kamu kasih pengumuman. Hai semua penghuni kos. Lalu semua orang dari dalam kamar mungkin keluar gitu ya. Ada apa nih, ada apa? Sudah kumpul semua. Saya mau kasih pengumuman. Apa pengumumannya? Teman-teman, mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kalau saudara kayak begitu, teman kosmu bilang kamu gitulah ya. Udah tahu kamu cuma ngekos gitu. Gara-gara kamu berisik, ibu kos bangun. Ada apa nak? Tante pemilik kos. Kenapa ribut-ribut malam-malam? Tante saya baru kasih pengumuman 5 menit yang lalu. Saya cuma mau bilang tante, mulai malam ini kosan ini punya saya. Ibu kos juga pasti bilang kamu gila. Dan puncak kegilaanmu malam itu, kau katakan mulai malam ini tante keluar dari sini. Logis nggak? Siapa yang bisa ngusir? Yang punya kos apa yang ngekos? Di mana-mana yang punya kos ya. Kalau kamu bilang itu tidak logis, bukankah dosa bikin kita mad? Kita jadi tidak logis juga. Kamu bilang sama Tuhan, ini semua punya saya. Tuhan dari surga, gila. Kalau Tuhan bisa ngomong begitu ya. Cuman dia sayang banget sama kita saudara. Kita bilangnya gitu. Ini semua punya saya. Tuhan dari surga cuma ketawa, ini lucunya. Kasiannya. Aku segala-galanya. Dan puncak kegilaan manusia katakan, Tuhan keluar dari hidupku. Gila loh. Kamu bisa ketawa? Itulah realita dosa. Aku segala-galanya. Makanya dalam dosa itu manusia begini teman-teman, terbelenggu. Dosa membuat kita lupa diri, lupa Tuhan, gila to the max. Karena ngerasa kita lah segala-galanya. Dosa membelenggu. Dan dalam belenggu dosa itu, perhatikan. Dosa menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Dan lihat apa yang terjadi dalam dosa. Ini.
Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kadang-kadang gitu ya, siapa sih yang gak tahu ngerokok itu gak baik? Gak usah jadi orang Kristen lah untuk tahu rokok itu gak baik kan. Tapi itulah ya, kita dosa itu membutakan begitu. Ada satu anak pernah ngomong gitu, wah gue ngerokok biar jantan. Hih, lu kuda? Bukankah di samping bungkus rokoknya jelas tertulis merokok dapat menyebabkan impoten? Bukan jantan lo, impoten lo. Oh jangan pikir jantannya itu jantan yang gak ngerokok yang jantan. Jantan yang laki gitu ya. Kok jantan sih, kita jadi ikutan kuda deh. Tapi tuh logikanya dalam dosa manusia tuh gilanya begitu. Doa, Tuhan kasih kesehatan, rokok jalan terus. Coba kalau lu jadi Tuhan, gimana nolongnya? Coba kalau lu yang jadi Tuhan, gimana nolong orang kayak gitu? Gila ya. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi, karena semuanya untuk diriku. Boro-boro ngasih. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran di dalam dosa, lihat nih akibat-akibatnya. Ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan. Nah ini semua sekarang banyak banget istilahnya. Ya, gue butuh healing kok, gue butuh healing. Kadang gue nanya, lu sakit apa? Nggak tahu kok, yang penting healing. Karena jangan-jangan dosa telah membutakan kita. Tidak heran Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kenapa Koko bicara ini? Karena Yesus datang untuk selesaikan ini. Yesus tidak datang ke dunia untuk studi tour, studi banding, bukan masa orientasi. Oh kayaknya surga males putih-putih semua. Ya udahlah datang ke dunia hitam-hitam gitu ya. No, Yesus tidak datang untuk sekadar jalan-jalan, peninjauan lokasi, gunting pita. No, Dia datang menyelesaikan masalahmu dan masalahku yang terbesar. Teman-teman menyadari hal ini, ya saya ingat waktu Natal pernah saya khotbah Natal ngomongin dosa. Terus ada yang bilang, waduh Natal kok ngomong dosa sih, yang seneng-seneng dah kok. Saya bilang justru saya bingung kalau Natal gak ngomong dosa, karena Yesus datang menyelesaikan dosa. Kalau kamu gak ngomong dosa waktu Natal, terus apa yang kamu beritakan? Yesus yang datang jadi Santa Claus, bagi-bagi hadiah? No way. Do not tame Jesus. Dan inilah anugerah yang besar. Paulus menyadari kekristenan itu relasi dengan Kristus. Dan siapa Kristus? Apa yang dia lakukan bagi hidup Paulus? Itu yang dia bukan sekadar tahu. Teman-teman kita bisa jawab kalau ujian agama. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi kamu ngomong Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dengan kamu katakan Yesus menyelamatkan dosaku, it's a different thing. You know. Kamu tahu, tapi benar-benar tahu nggak? Makanya tadi Koko tulis di awal ya, Yesus tidak sekadar orang Kristen, orang yang bukan hanya tahu karya Yesus, tapi alami karya Yesus. Ada yang tahu nggak? Apa bedanya tahu sama tahu? Apa bedanya tahu sama tahu? Saya cerita ya, nanti habis itu saya tes. Jadi ini cerita tentang seorang penjual tahu. Ini penjual tahu dari Sumedang. Dia mau merantau ke Jakarta, ke Kemanggisan. Wah, ketika dia mau merantau, dia mau jualan tahu di Jakarta. Ketika dia mau jualan tahu, mau jalan ke Jakarta, dia ketemu sama temannya yang sudah 4 tahun jualan tahu di Jakarta, pas lagi pulang kampung. Jadi pas pulang kampung ketemu, mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Mau ngapain? Mau jual tahu. Temennya sudah 4 tahun di Jakarta jualan tahu. Lalu temennya tanya sama dia, kamu tahu nggak? Di Jakarta tuh susah loh jualan tahu. Dengan sombongnya, dagu yang terangkat, dia bilang, iya saya tahu. Dia bilang dia tahu. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta. Singkat cerita, bulan pertama teman-teman, ternyata memang susah jualan tahu di Jakarta.
Hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Bulan pertama cuman dapat tempat mangkal di pinggir kompleks, susah jualan, laku dikit, adalah cukup buat hidup. Bulan kedua modal menipis, mulai ngutang. Bulan ketiga akhirnya gulung tikar, pulang ke kampung. Tadinya waktu mau ke Jakarta sombongnya, dagunya terangkat waktu dia pulang ke kampung. Pas temennya yang sudah 4 tahun jualan tahu itu juga lagi pulang kampung. Temennya bilang, udah pulang? Iya, udah pulang. Terus temennya rangkul dia, gimana? Kamu tahu nggak? Di Jakarta susah kan jualan tahu? Dengan tertunduk malu dia bilang, iya, sekarang sudah tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang Koko tanya, kamu tahu nggak Tuhan baik sama kamu? Jawab. Kamu tahu nggak Yesus mati buat kamu? Nah, you got my point. Kamu yang jawab loh, bukan Koko ya. Itu bukan yang bisa dijawab di kertas ujian agama, teman-teman. No. Tapi karena kamu berkata, Tuhan terima kasih, aku tidak lagi mau hidup dalam dosa, kau bebaskan aku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Teman-teman, waktu saya lihat gambar ini pertama kali, ada yang tahu ini gambar apa? Ini kalau kalian googling, ini sebenarnya namanya Peter Drowning, Petrus tenggelam. Nah, ini sudut pandangnya Petrus. Jadi Petrus lagi tenggelam, lalu dia lihat ke atas. Nah, di atas air itu ada Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Jadi nggak ada Petrusnya, nggak ada. Jangan salah lihat, ya pikir, Yesus tenggelam. Salah kamu. Bukan. Ini Petrus tenggelam, Peter drowning. Nah, waktu pertama kali Koko mengerti gambar ini, saya lihat gambar ini, akhirnya saya sadar ya, iya ya, inilah gambaran manusia yang pada dirinya sendiri kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kalau kamu dan saya bisa selamatkan diri kita, siapa juru selamatnya dong? Kita dong. Kalau orang bilang, "Nih, saya masuk surga nih, kenapa? Lihat amalku banyak." Maka saya puji dan puja kamu sebagai juru selamat. Hebat lu ya. Lu juru selamat. Praise the Lord. Oh no, praise yourself. Kekristenan berkata tidak mungkin. Karena itu, kalau kita lihat dosa itu masalah kita. Sin is our problem. But the solution is from God. Makanya kalau bicara kehidupan, searching for answer to life, Jesus, you have found him. Cari di mana ini keyboard S-nya 2 begitu ya? Demi kepentingan ilustrasi itu. So, Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Kekristenan berkata, keselamatan kita percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Ini beda banget dengan semua kepercayaan lain di bawah kolong langit ini. Kalau saya berkata, why am I a Christian? Kenapa saya orang Kristen? Karena saya percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi saya. Semua agama berkata, apa yang kau lakukan menyelamatkanmu. Kita berkata, apa yang Yesus lakukan yang menyelamatkan kita. Maka ingat, bukan apa yang saya lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan. Paulus berkata ini anugerah Allah yang besar. Perhatikan kalimatnya di ayat 10 tadi. Persekutuan dalam kematian Kristus membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi sekali lagi, kekristenan adalah orang yang mengalami karya Kristus. Bukan cuma tahu karya Kristus. Experiencing God personally. Oke? Jadi ingat yang pertama tadi apa? Kekristenan bukan sekadar ritual tapi relasi. Yang kedua, kekristenan bukan sekadar tahu karya Kristus tapi mengalami karya Kristus.
Atau pakai bahasa tadi, bukan cuma tahu karya Kristus, tapi tahu karya Kristus. Terakhir, kekristenan berarti hidupnya fokus sama Kristus. Pengenalan yang Paulus bicarakan adalah pengenalan yang bukan hanya informasi, tentu ada informasinya, tapi ada relasi dan lebih jauh lagi transformatif. Kenapa? Coba lihat kalimatnya. Apa tujuan Paulus kenal Kristus? Mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Teman-teman, kita bukan hanya tahu Yesus, bukan hanya kenal Dia, mengalami Dia, tapi ingat, hidup kita makin mirip Kristus. Itu tujuan hidup kita. Fokus kita seperti itu. Makanya lihat Roma 6 bilang apa? Kita baca sama-sama ya, Roma 6 ayat 11. 1, 2 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang kita punya hidup yang baru, orientasi yang baru, nilai yang baru. Jadi orang Kristen bukan hanya orang yang percaya sama Yesus. Betul sih, bagus kan kita believing in Christ. Tapi harus bertumbuh menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Numpang tanya lah ya. Ada nggak kamu di sini yang papa mamamu pingin sekali? Ada nggak ya orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Pas kamu pulang terus papamu bilang, ih papa bangga sekali nak, lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan ya. Bingung juga kalau begitu ya. Nak, matamu nak, mirip sekali itu om yang jualan bakpao pakai sepeda. Gitu. Nanti langsung tanya anak siapa. Kalau kita anak Tuhan, kita Kristen, berarti mirip siapa? Yesus. Sudah ada yang bilang gitu? Teman kosan, ih lu Yesus banget sih. Belum ada. Berarti belum terjadi dong. Orang lihat kamu baju begini, minggu begini, lewat depan sini. Lu anak binus ya? Ngaku dong, lu anak binus ya? Iya. Harusnya kan gitu ya, waktu orang lihat kita. Lu anak Tuhan ya? Kelihatannya. Lu anak Tuhan ya? Atau waktu orang lihat kita, dasar lu anak setan. Ayo, yang mana yang kelihatan? Kadang-kadang memang gak mudah ya jadi anak Tuhan ya. Tapi kalau kita anak Tuhan, harusnya orang waktu lihat kita, kita kan suka nyanyi gitu ya. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Tuhan kalau lihat hidup kita, Tuhan akan ngaku, ini anakku, ini mirip banget kan? Atau waktu Tuhan lihat hidup kita, anak siapa nih? Kok gak mirip-mirip sama saya? Cuma Alkitabnya aja gede, di kamarnya ada foto Yesus, ada salib. Tapi waktu Tuhan lihat hidup kita, sorry, gak kenal. Orang Kristen hidupnya mirip Yesus, bukan mirip dunia. Dan itu mungkin membuat kita dicela. Lu kudus banget sih, lu rohani banget sih, lu pendeta ya. Saya ingat, saya dipendetakan baru beberapa tahun lalu. Tapi saya disebut pendeta dari kuliah. Ada teman saya gitu dulu ya, dia bilang, dasar lu pendeta. Jadi dia duluan mempendetakan saya. Kira-kira beberapa puluh tahun lalu. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak mau nyontek, itu aja sih. Saya di universitas negeri, ternyata ada nyontek juga. Saya pikir masuk sini pinter-pinter lu pada. Ada juga nyontek. Nah, waktu itu saya kebetulan bebas tes. Saya mahasiswa yang masuk karena prestasi. Itu di kampus saya dulu kelihatan dari nomor mahasiswanya. Kalau belakangnya ada angka 7, wah ini jalur prestasi. Maka teman-teman pikir saya pinter. Mereka pikir saya nggak pinter-pinter amat gitu ya. Dan waktu itu ujian nyontek gitu ya. Terus ditaruh saya, kamu di tengah Lex, kamu di tengah. Kenapa? PMP, posisi menentukan prestasi. Saya ditaruh di tengah untuk kasih mereka jawaban. Dan waktu itu saya sudah kenal Tuhan, saya bilang, Tuhan saya nggak mau. Awalnya saya masih nggak enak ya, anak daerah, saya dari daerah, datang ke Jakarta, punya teman juga susah. Jadi kayaknya kita nggak mau kehilangan teman. Tapi waktu itu saya tidak mau kehilangan teman, tapi saya menyangkal Yesus dengan sikap saya. Dan waktu itu saya bilang, saya nggak mau. Kenapa lu? Dasar lu pendeta. Puji Tuhan.
Teman-teman, itulah hidup ya. Kita nggak bisa memilih kita mau seperti dunia atau Kristus. Dua-duanya mau, nggak bisa. Kita perlu bertumbuh kenal Tuhan. Nah, hari itu saya dipendetakan oleh teman saya, tapi sejak itu dia jadi tahu. Kalau ujian dia bilang, nggak usah lah, dia nggak bakal mau nyontek. Wih, puji Tuhan, dia yang ngomong, saya nggak ngomong loh. Tapi dari situ akhirnya saya bersyukur. Sampai hari ini dia tetap panggil saya Pak Pendeta. Dia tidak seiman dengan kita. Tapi itu teman baik saya, teman dekat, suka belajar di kosan. Saya bilang, kalau mau belajar sebelum ujian, saya ajarin kamu. Tapi di dalam ujian, maaf, kita musuh. Gitu ya. Jadi akhirnya itu jadi satu hal. Kenapa? Kenapa kadang-kadang kita takut dibilang kudus ya? Nama saya Alex Nanlohi. Nanlohi itu marga saya. Kalau ada yang bilang, dasar nih Kak Alex, saya tergantung ya di kampus. Kalau kampusnya banyak Tionghoa, panggil Koko. Kampusnya banyak Batak, panggil Abang. Kalau banyak Jawa, panggil Kakak ya. Jangan panggil Om aja ya. Jadi saya ingat waktu itu ada yang bilang, saya marah nggak ya kalau orang bilang, dasar nih Bang Alex, Kak Alex, kok Alex sok Nanlohi. Kalau orang bilang gitu, kok Alex nih sok Nanlohi, ya marah dong saya. Saya bilang, saya nggak sok Nanlohi, saya memang Nanlohi, itu marga saya. Kalau kamu dibilang, dasar lu sok kudus, kamu bilang apa? Takut dibilang sok kudus. Harusnya bilang, aku nggak sok kudus, aku memang kudus. Bapakku kudus, masa aku kudis? Iya dong. Lebih baik kamu ketahuan Kristen sungguh-sungguh dari awal, daripada kamu udah ikut main-main aneh-aneh segala macam, lalu tiba-tiba, aduh, gue mau jadi Kristen sungguh-sungguh, dicibir kamu. Saya katakan sejak awal, tunjukkan kamu mau ikut Tuhan. Kenapa? Hidup Kristen berfokus kepada hidup serupa Yesus. Karena itu bertumbuh teman-teman ya, terus bertumbuh. Tentu kita senang lihat anak kecil, tapi ada nggak yang senang lihat anak kecil terus? Kamu nggak bertumbuh-tumbuh, lutuna. Terus 12 tahun kemudian, bukan lagi imut, udah amit-amit, nggak bertumbuh tuh. Yang paling rindu kita bertumbuh adalah Allah sendiri. Karena itu Tuhan kasih 3 hal ya. Dia kasih Roh Kudusnya, ini kalimat Pendeta John Stott. Dia kasih firman, doa, kita bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan kasih kita komunitas. Di kampus ada PO ya. Di gereja kamu punya gereja lokal, di kampus yang diakui oleh BINUS adalah PO ini. Dan bersyukur kita bisa bertumbuh sama-sama. Kita bisa melayani sama-sama. Kenapa? Kita mau hidup mencintai Tuhan. Supaya apa? Pada akhirnya orang Kristen kelihatan dari caramu belajar. Kelihatan dari caramu bergaul. Kamu bukan bergaul mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Kalau kamu sudah pacaran, beda pacaranmu. Ada kalimat menarik di bawah ya. True love waits, save it until marriage. Jangan buka kado sebelum ulang tahun ya. Tunggu. Tuhan ciptakan seks, hubungan seks, tapi dalam konteks pernikahan. Dan pada akhirnya kalau kamu kerja nanti, pekerjaanmu kelihatan bedanya. Sampai nanti kamu hidup berumah tangga, kelihatan bedanya. Orang Kristen dicirikan dari 3 hal. Relasinya dengan Kristus, mengalami karya Kristus, dan yang ketiga, hidupnya makin serupa Kristus. Saya rindu siang hari ini yang ada di ruangan ini bukan cuma orang-orang yang kebetulan Kristen, tapi Kristen yang betul-betul mengalami pengenalan akan Tuhan. Ini generasi GPS ya. Maka posisi sangat penting ya. Di mana kamu? Pastikan. Oh, saya belum berelasi dengan Tuhan. Maka apa yang kau lakukan? Buka hatimu, terima Yesus. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Apa artinya terima Yesus? Dulu saya juga bingung. Terima Yesus itu apa sih? Akhirnya saya mengerti. Yang pertama, terima Yesus itu percaya sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Mungkin kamu masih punya andalan lain. Ada soalnya orang Kristen begitu ya. Kristen iya, pergi ke dukun iya. Kristen iya, percaya Feng Shui, percaya zodiak gitu ya. Hati-hati kamu Pisces. Hati-hati Capricornus, jangan deket-deket Pisces. Dia ikan, ntar lu basah. Ya elah. Ada yang pertama ketemu saya, pernah ya kenalan gitu. Koko bintangnya apa? Hah, bintang?
Saya, itu bintang. Saya Capricornus. Oh, Ciong kita kok. Belum ngobrol, udah bilang gue Ciong. Ngajar nih anak nih. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh hal seperti itu. Ada juga yang pernah Koko ketemu yang percaya ramalan. Jadi waktu itu dia pernah datang sama saya, lalu dia bilang, iya kok, saya bisa ngeramal gitu. Saya bilang, buat apa ramalan itu ya? Karena dulu saya pernah diramal. Jadi akhirnya, jadi kayak terikat dia dengan ramalan itu ya. Percaya. Tidak ada Allah lain. Tidak ada juru selamat lain. Bahkan diriku bukan juru selamat. Satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus. Orang percaya itu kayak begini nih. Yang berserah kepada ayah anak yang lompat sama papanya. Tentu papa yang baik ya. Jangan pas dia lompat papanya terima telepon gitu ya. Enggak lah. Kalau terima Yesus berarti percaya. Yang kedua, terima Yesus berarti bertobat. Bertobat itu berarti berbalik dari hidup yang lama. Menarik sekali Paulus dalam kitab Efesus menggunakan istilah seperti ganti baju. Makanya dia tidak pakai istilah meninggalkan, tapi menanggalkan. Ada yang harus ditanggalkan dosa, tapi ada yang harus dikenakan hidup yang baru. Inilah hidup yang baru. Hidup yang meninggalkan dosa, tetapi hidupnya sekarang dalam kebenaran. Dulu benci sama Tuhan, sekarang mulai cinta Tuhan, mulai baca Alkitab, mulai bersekutu dengan Tuhan, gereja nggak bolong-bolong. Benar-benar berkata, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Kalau ini yang menjadi komitmen teman-teman, saya rindu hari ini kita terbuka di hadapan Tuhan. Maukah engkau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya mengalami karya anugerah Allah? Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan musik dengan lembut bisa mengalun lagu tadi, karya terbesar. Saya akan berdoa untuk setiap kita. Mari semua tunduk kepala. Setelah kita dengar firman, biarlah hari ini kita bukan hanya mendengar, tapi kita meresponi Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya. Koko minta kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan untuk engkau jawab di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena itu tidak usah buka mata, tidak usah lihat ke kiri kanan. Kau tidak bisa ambil keputusan buat orang lain. Yang kau bisa lakukan, ambil keputusan untuk dirimu. Siapa yang hari ini di hadapan Tuhan berkata, di sini saya Tuhan? Mungkin kamu sudah merasa jadi orang Kristen hanya karena kamu lahir di keluarga Kristen. Tapi kamu belum pernah sungguh-sungguh buka hatimu, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Jika ada adik-adikku yang hari ini berkata, Tuhan di sini saya tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Dan hari ini saya mau buka hati, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Bagi adik-adikku, teman-temanku yang pertama kali mau buka hatimu, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, angkat tanganmu sebentar, saya mau mendoakan keputusanmu. Apakah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan langsung diturunkan. Ada lagi? Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Yang berkata, Tuhan di sini saya. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Tuhan mengasihimu. Mungkin kau katakan, Tuhan aku begitu busuk, aku begitu jauh darimu. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku mau engkau kembali kepadaku. Ada yang berkata, Tuhan di sini saya. Angkat tangan. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan langsung diturunkan. Jika masih ada yang mau ambil keputusan ini, Koko mau berdoa untuk engkau. Ada lagi? Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Adakah yang hari ini berkata, Tuhan di sini saya? Mungkin kamu sudah pernah ikut kebaktian seperti ini. Bahkan kau sudah pernah buka hati terima Yesus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama. Maka hari ini, siapa yang rindu, Tuhan aku mau dibaharui. Bagi mereka yang mungkin sudah pernah terima Yesus, bahkan mungkin sudah melayani, yang hari ini engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mau membaharuimu sekali lagi.
Jika ada adik-adikku yang rindu dibaharui, kamu sudah pernah terima Yesus tapi jatuh lagi, dan hari ini Tuhan berikan kesempatan kau dibaharui. Saya juga mau doakan keputusanmu. Apakah ada? Angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kamu yang mungkin sudah terlihat pelayanan dengan baik di gerejamu, di tempat lain, tapi dalam hidupmu kau paling tahu apa yang sekarang ini jadi pergumulanmu. Ada lagi yang berkata, Tuhan di sini saya, baharui saya. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Masih ada lagi, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang terakhir, siapa yang rindu berkata, Tuhan aku mau bertumbuh, aku mau boleh terlibat di dalam komunitas, mau melayani Tuhan. Kalau ada di antara adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, kamu rindu terus bertumbuh di dalam Tuhan, termasuk melalui komunitas yang Tuhan sediakan di kampus ini, di gereja lokalmu, kamu rindu melayani Tuhan dan sesama. Apakah ada? Angkat tanganmu sebentar. Kita mau berdoa bagi kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita, dan kita nyanyikan refrain lagu ini. Dengan lembut kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagum, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku, yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Dengan sangat lembut kita katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau ku kagumi. Bapa Surgawi, hamba membawa adik-adikku, kami semua di ruangan ini. Bagi mereka yang hari ini untuk pertama kali buka hati terima Yesus, mereka milikmu, peganglah hidup mereka. Tolong mereka meninggalkan dosa dan hidup hanya bagi Tuhan. Di kampus ini, di lingkungan yang baru, biarlah orang boleh melihat Yesus yang hidup dalam diri setiap anak-anakmu. Tuhan, hamba menyerahkan juga adik-adikku yang dibaharui sekali lagi. Mereka yang sudah pernah buka hati, mereka yang mungkin bahkan sudah melayani, tetapi kemudian mereka jatuh lagi dalam dosa, hidup jauh dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan baharui mereka. Tuhan, terimalah mereka yang hari ini berkata, Tuhan baharui saya. Yang hari ini berkata, Tuhan saya mau tinggalkan dosa-dosa yang begitu saya nikmati, dan saya mau hidup hanya bagimu. Tuhan, peganglah kehidupan setiap adik-adikku yang dibaharui. Dan bagi semua kami yang rindu bertumbuh, biarlah kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Hidup kami yang cuma satu kali ini, biarlah bukan menjadi hidup yang mempermalukan-Mu, tapi benar-benar menjadi hidup yang mempermuliakan-Mu Tuhan. Tolong kami bertumbuh, makin kenal siapa Tuhan, makin mengalami karya-Mu dan makin hidup bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah ini, untuk firman dan setiap hati yang merespon di hadapan Tuhan. Bagimulah kehidupan kami, bagimulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.